Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sebelum perayaan Ekaristi kita mulai, kita bersama-sama berlatih Mazmur untuk Minggu Biasa ke-19. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Terima kasih.
Saudara, mari semua. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-19 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita diingatkan bahwa setiap kali ditanya untuk apa kita bekerja, jawaban yang diberikan kurang lebih sama, supaya kita bisa makan. Dan untuk apa kita makan? Lalu kita mengatakan untuk hidup. Dan dengan demikian kehidupan ini diingatkan kepada kita bahwa kehidupan ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Kehidupan kita di dunia ini, dan itu lebih menyangkut pada tubuh kita. Dan dengan demikian makanan yang dibutuhkan adalah makanan sehari-hari yang dicukupkan kepada kita. Kemudian kehidupan yang kedua adalah kehidupan kekal, dan itulah kehidupan selama-lamanya, yang mana yang perlu dan senantiasa menjadi tanda perjuangan kita sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Seringkali yang kita perjuangkan adalah kehidupan duniawi, dan biasanya kita melupakan kehidupan rohani kita untuk membuat jiwa kita sungguh boleh menikmati ketentraman dan kebahagiaan. Untuk itu, sadar sepenuhnya Bapak Ibu Saudara terkasih, itu adalah bagian dari kelemahan kita manusia, bahkan mengantar kita sampai pada situasi dosa. Maka supaya kita layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, semakin membuat jiwa kita untuk boleh memperoleh kehidupan yang kekal, mari di hadapannya kita datang di hadapan Allah senantiasa membuka hati kita, terlebih pada kesempatan ini
untuk mohon pengampunannya. Seraya mensyukur rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, berkat-berkat yang kita alami dalam seluruh kehidupan, mari kita juga secara khusus sembah dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, saudari kita Agustina Deno, Pince Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-73, Alicia Chelsea Ko yang berulang tahun ke-18, dan juga mereka yang menjalani hidup panggilan, baik dalam hidup berkeluarga, hidup membiara, ataupun panggilan-panggilan hidup lain dalam seluruh kehidupan. Juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya bersama dengan keluarga untuk mendoakan ibu terkasih, Oma Yunita Punardi yang sementara dirawat di rumah sakit. Kemudian Ahung juga yang sementara mengalami perawatan, juga Nevang dan bersama dengan Kenia juga mengalami sakit penyakit. Kita bawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Dan juga kita membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang. Moga-moga dengan kerahiman Tuhan mereka boleh memperoleh hidup abadi, utamanya Oma Maria Suiting, Oma Citra Ongkasani, dan seluruh sanak keluarga kita. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati kita dan mohon ampun dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah mengutus putra-Mu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon, teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Kami bersyukur atas segala rahmat berkat-Mu yang boleh Kau limpahkan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami lewat seluruh perjuangan kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sehingga pada hari ini kami datang untuk menyadari yang di hadapan-Mu dan ingin kembali mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga dengan kuasa kasih-Mu, saudara-saudari kami, orang tua kami yang sakit, boleh kepulihkan dari penyakitnya lewat usaha yang dinyatakan kepadanya oleh keluarga dan siapa saja yang menangani orang sakit. Bahkan kami bersama-sama mohonkan anugerah
rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Pembacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu, Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi, tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus. Sebab itu, jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkit pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka
telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ditanya, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Semua makhluk hidup ini membutuhkan makanan, ya. Manusia makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Dua-duanya, ya. Ada beredar di YouTube hanya dengan pertanyaan, yang mana duluan, telur atau ayam? Lalu ini menjadi pertentangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, saya kira memaknai seluruh kehidupan kita, beberapa prinsip yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Bahwa kehidupan yang kita perjuangkan mengarah kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan bersatu sepenuhnya dengan Allah. Sebagaimana yang kita pahami bahwa kehidupan kita dalam dunia ini suatu saat akan berakhir. Dan satu kepastian bahwa akan datang saatnya, dan itulah peristiwa kematian. Dan dengan demikian hidup kita di dunia ini adalah hidup yang terbatas. Dan justru karena terbatas, maka tentunya di dalam pengharapan-pengharapan sebagai manusia yang punya segala-galanya, tentu ingin dan mau untuk hidup selama-lamanya. Maka melalui iman dan keyakinan hal ini diingatkan kepada kita. Untuk itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pertanyaan yang kedua yang boleh kita renungkan pada kesempatan ini, hidup yang bagaimana yang sesungguhnya sungguh menguras seluruh tenaga, pikiran, dan seluruh diri kita. Sepertinya yang menguras seluruh keberadaan kita adalah memperjuangkan hidup di dunia ini. Namun akhirnya, sekali lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, justru karena kehidupan akan berakhir di dalam dunia ini, yaitu kehidupan manusiawi kita, di mana tubuh kita yang fana ini akan kembali menjadi tanah, berakhir dengan kematian. Tetapi sebagai orang beriman, melalui peristiwa itulah, maka hidup yang kita perjuangkan sesungguhnya dalam iman dan keyakinan itu akan lestari selama-lamanya. Asal kita memiliki kesetiaan dan ketaatan dalam iman kepercayaan yang kita perjuangkan. Pengalaman hidup itu sudah dialami oleh nabi-nabi, utamanya yang boleh dialami oleh Elia, yang merasa sendirian di padang gurun, lelah secara fisik dan rohani, merasa frustrasi dan ingin mati saja. Dengan mengatakan cukuplah, sudah, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini
tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Padahal kita tahu bahwa para nabi pada umumnya dikenal berani dan kuat tahan. Namun Elia mengungkapkan itu sebagai ungkapan kemanusiaan untuk menyadari bahwa dia adalah terbatas bagaimanapun juga. Maka di satu pihak Elia dikenal sangatlah berani melawan Ahab di istananya dan di Gunung Karmel. Elia yang sama memberikan kesaksian tentang Allah di rumah seorang janda pada masa kelaparan, juga dalam api dan hujan dari surga. Namun di pihak lain, sepertinya dikisahkan dalam bacaan pada hari ini, Elia sebagai seorang nabi menunjukkan diri sebagai seorang yang mengalami ketakutan, frustrasi, dan patah semangat. Suatu tanda menyerah pada kekalahan dan kehilangan harapan akan penyelenggaraan ilahi. Namun Allah mempunyai rencana lain untuk dia. Dalam seluruh situasi itu, ketika ia berbaring menunggu kematian, seorang malaikat Allah datang menyentuhnya dan mengajaknya untuk makan roti. Untuk apa semuanya itu? Supaya tujuannya bisa sampai, yaitu berjalan 40 hari 40 malam untuk sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hal itu juga dialami oleh Yesus menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan dari pihak kaum Farisi, yakni ketidakpercayaan dan sungut-sungut mereka. Karena ia mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Lalu mereka meremehkan dia karena mereka tahu asal usul Yesus sendiri. Bukankah keluarganya kita tahu? Dan dengan demikian Yesus ditolak oleh mereka. Tetapi apa yang terjadi? Yesus ingin semakin tetap dan meyakinkan kepada mereka bahwa dialah roti untuk hidup kekal, bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyang mereka. Kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan minggu lalu, maka sebenarnya arahnya adalah mengajak kita untuk sungguh semakin percaya dan mengakui bahwa memang Yesus adalah roti kehidupan. Kita diundang oleh Yesus untuk mau datang kepadanya senantiasa, mempersatukan diri dengan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Persatuan itu tentu melalui sapaan sabdanya untuk semakin meneguhkan dan menguatkan kita pada saat kita berada dalam situasi dunia yang seringkali mengantar kita kepada ketidakberdayaan manusiawi kita. Dan justru dalam ketidakberdayaan manusiawi kita mengalami putus asa, frustrasi, merasa ditinggalkan oleh orang-orang lain, dan banyak pengalaman-pengalaman kehidupan. Di sanalah sebenarnya iman dan keyakinan kita senantiasa diuji oleh Tuhan. Dan dengan demikian, kalau kita mampu dan bisa bertahan, bahkan bangun dan menatap perjalanan kita ke depan, bahwa memang perjalanan kita dalam dunia ini secara manusiawi akan disempurnakan oleh Tuhan sendiri, dan itulah iman. Bagaimana caranya Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Kita selalu mau dan ingin untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan, sekali lagi dengan berusaha untuk mendengarkan sabdanya, terlebih mempersatukan diri dengan Dia di dalam penerimaan tubuh dan darahnya sendiri sebagai roti kehidupan bagi kita. Lalu hal itu tentu kita ungkapkan dalam liturgi, peribadatan dan doa-doa kita.
dan akan lebih nyata lagi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kalau kita menghidupinya dalam langkah kehidupan kita setiap saat. Di mana dalam bacaan kedua oleh Rasul Santo Paulus kepada umat di Efesus mengingatkan, saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kalau kita tetap memikirkan hal ini dan hidup di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dan kita ramu bahwa itu adalah sesuatu yang jahat dalam diri kita, semakin kita pikirkan, semakin kita renungkan dalam seluruh kehidupan, dan semakin kita nyatakan itu bagi orang-orang lain dalam kehidupan, batin kita akan semakin tersiksa. Maka yang diharapkan Tuhan dari diri kita ialah, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus Yesus. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah dalam diri Yesus putranya, di mana dia datang untuk menyelamatkan kita, membagi-bagikan tubuhnya kepada kita, dan kita terima itu ditandakan di dalam penerimaan tubuhnya setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi. Tentu harapan dari itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, supaya kita juga meneruskan kasih dan cinta itu kepada sesama kita dalam tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Terinspirasi dari kasih dan pengorbanan Allah di dalam diri Yesus Kristus, maka di sanalah kita mendapatkan kekuatan untuk berusaha terus-menerus mencari kehidupan yang sungguh-sungguh lestari, yaitu hidup bahagia di hadapan Tuhan secara penuh. Maka menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan dan rintangan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus tetap sadar bahwa Tuhan selalu melindungi di tengah kesulitan kehidupan dan tantangan kehidupan ini, asal kita tetap berpasrah diri kepadanya. Bersyukurlah senantiasa menghadapi seluruh situasi kehidupan, dan percayakanlah kepada Tuhan pada saat beban berat sungguh terasa sulit bagi kita. Hanya dalam iman dan berkat kekuatan Roh Kudus Tuhanlah kita boleh dimampukan untuk keluar dari setiap beban salib kehidupan kita masing-masing, karena Tuhan Maha Kasih, Dialah roti hidup yang dinyatakan dalam diri putranya dan senantiasa menjadi bagian kehidupan kita kalau kita setia dan taat untuk mau datang kepadanya, dan dengan demikian hidup kita akan disegarkan. Akhirnya kita berharap bahwa kita seperti Nabi Elia boleh sampai pada tujuan akhir perjuangan kehidupan kita, dan perjuangan kehidupan tidak berakhir hanya dalam pandangan gunung Horeb atau gunung Tuhan dalam dunia, tetapi gunung yang sungguh-sungguh disediakan bagi kita, yaitu hidup mulia bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya, karena kita berusaha untuk setia dan taat dalam perjuangkan hidup iman kita, apapun tantangan kehidupan, rintangan kehidupan, pengalaman-pengalaman kehidupan, untuk semakin membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus,
surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita. Maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah kita berdoa kepada Yesus Kristus yang telah mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dialah rezeki di perjalanan bagi semua orang yang mencarinya. Maka marilah kita mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang meninggalkan gereja karena tidak senang dengan tata ibadat gereja, dan bagi mereka yang melepaskan diri dari gereja karena gereja tidak memenuhi harapan mereka. Semoga mereka yang kecewa kepada gereja menyadari bahwa gereja tetap terdiri dari manusia dengan segala keterbatasannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang terluka oleh kehidupan, bagi mereka yang mencari Allah, namun merasa bahwa Allah terlalu jauh, semoga kami menjadi jalan yang menuntun mereka kepada Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang telah ditinggalkan oleh sahabat atau kaum kerabat, bagi mereka yang berjuang untuk tetap setia pada janji perkawinan atau panggilan hidup mereka, semoga Kristus yang setia menjadi roti kesetiaan dan kekuatan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin dan cacat, bagi mereka yang sebatang kara atau gagal dalam kehidupan, semoga mereka bertemu dengan orang Kristiani sejati yang memberi mereka dorongan dan semangat untuk percaya bahwa Allah tetap mencintai manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersyukur atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami. Saudari kami Agustina Deno yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Vince Wijaya yang merayakan hari ulang tahun yang ke-73. Dan juga Alicia Chelsea Ko yang berulang tahun ke-18. Semua rahmat usia yang Kau percayakan kepada orang tua saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka hidup damai dan bahagia, sukses dalam seluruh usaha rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan. Rahmat-Mu semakin boleh dinikmati, karena mereka juga selalu berusaha untuk semakin setia dan taat kepada-Mu dan memperjuangkan hidup. Dan dengan demikian rasa damai dan bahagia nantiasa boleh dialami bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Juga mereka yang Kau antar memasuki usia jompo. Terlebih bersama dengan orang tua kami, Oma Yunita Munardi, untuk senantiasa semakin berserah diri kepada-Mu lewat pengobatan yang dialaminya, lewat seluruh usaha keluarga, para dokter dan para perawat yang menanganinya. Semoga yang kekuatan iman yang dimilikinya
dan tuntunan kasih-Mu, orang tua kami ini memperoleh kembali kekuatan dan penyembuhan, namun penyembuhan yang paling utama adalah persatuan sepenuhnya dengan Dikau di dalam kemuliaan-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kami juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang telah berpulang mendahului kami, utamanya Maria Tosui Ting, Oma Citra Ongkasari, Elizabeth Maria Elizabeth yang baru saja Kau panggil kemarin dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu. Kiranya dengan belas kasih-Mu, orang tua kami ini, saudara-saudari kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dan dengan demikian seluruh keluarga yang ditinggalkannya senantiasa semakin berserah diri kepadamu. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Pada kesempatan ini juga ya Bapa yang Maha Bijaksana, senantiasa kami bawa dalam doa-doa kami. Mereka yang dengan hati terbuka senantiasa memperhatikan kebersamaan kami, seluruh rencana-rencana kami di paroki ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Para donatur, orang yang senantiasa dengan hati terbuka mempersembahkan bagian dari apa yang menjadi tanda perjuangannya, harta miliknya untuk seluruh rencana-rencana, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik sesuai kehendak-Mu dan menjadi tanda kebersamaan kami untuk semakin menghadirkan karya kerajaan di tengah-tengah masyarakat kami, terlebih di tengah-tengah umat-Mu sendiri. Kiranya berkat-Mu semakin melimpah bagi mereka semua. Marilah berdoa kepada Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Sehingga di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus berhadapan dengan masalah-masalah kami sendiri serta masalah-masalah orang di sekitar kami. Kami merasa kecil dan tak berdaya. Jadilah roti yang memberi kekuatan bagi kami semua, supaya hati kami berbelas kasih, cinta kami hangat dan tulus, serta pelayanan kami setia sampai melupakan kepentingan kami sendiri, karena kami mengutamakan kebersamaan untuk senantiasa bersatu dengan Dikau dalam sesama kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Aku datang padamu. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Sajian roti anggur. Terpujilah Tuhan Yesus.
sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Kita siapkan kudus puji syukur 394. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dengan kelahirannya Dia membarui manusia yang lama, dengan penderitaannya Dia menghapus dosa kami, dan dengan bangkit dari antara orang mati Dia membuka jalan menuju kehidupan kekal, dan dengan naik ke hadirat-Mu Bapa, Dia membuka palang pintu surga bagi kami. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di Riyadh pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Terlebih mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami juga pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Santapan Persiara. Santapan bersiara, makanan malaikat, uruti surgawi. Kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan Engkau. Oh kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang Juru Selamat. Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau, dan kami puaslah, dan kami puaslah. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan bagi kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, kita duduk mendengarkan pengumuman pemeliharaan gereja dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu, Minggu 10-11 Agustus 2024. Yang pertama pengumuman kolekte. Kolekte gereja 3 dan 4 Agustus Rp20.900.000. Kolekte pemeliharaan gereja Rp13.330.000. Kolekte Jumat pertama Rp2.216.000. Kolekte pemeliharaan gereja Jumat pertama Rp1.375.000. Sumbangan gereja dari Ibu Yulia 1 juta. Sumbangan gereja dari JSM 4 juta rupiah. Sumbangan pembuatan Gua Maria NN 5 juta. Ibu Meike Gunawan 1 juta. NN 10 juta. Ibu Luciali 5 juta.
Sumbangan mahkota patung Bunda Maria dari NN 15 juta rupiah. Sumbangan tempat lilin Gua Maria NN 16 juta rupiah. Atas sumbangannya diucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ivan Sukawirawan Baso dan Yolanda Evangelista Maru sebagai pengumuman yang kedua. Servasius Moat Bota dan Yuliana Lucia Tati sebagai pengumuman yang kedua. Andreas Haryadi dan Foni Jaya juga pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Yang ketiga, pertemuan Krisma untuk sementara diadakan pada hari Jumat 16 Agustus 2024 jam setengah 6 sore sampai jam 7 malam. Dan selanjutnya akan diadakan setiap hari Rabu jam 6 sampai dengan setengah 8 malam. Yang keempat, pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin 12 Agustus 2024 jam 5 sore di ruang rapat lantai 2 Pastoran. Yang kelima, CU Mekarkasih mengadakan edukasi dasar wajib selama 2 hari sebagai syarat bergabung menjadi anggota. Pada hari Selasa dan Rabu 13-14 Agustus 2024 jam 6 sore sampai selesai di Aula Lantai 1 Paroki Andalas. Yang keenam, Persekutuan Doa El Shaddai mengajak seluruh umat menghadiri PD Gabungan BPK sekaligus dirangkaikan dengan ulang tahun PD El Shaddai yang ke-35 tahun pada hari Kamis 22 Agustus 2024 jam 18.45 di Aula Kuskupan Agung Makassar, Jalan Tamrin nomor 5 sampai dengan 7. Undangan ini terbuka untuk umum. Yang ketujuh, hari Minggu 18 Agustus 2024 jam 5 sampai selesai akan dilaksanakan perayaan Santa Perawan Maria diangkat ke surga yang bertempat di Bumi Raja Wali dengan acara devosi kepada Bunda Maria dan perayaan Ekaristi. Perayaan ini dilaksanakan dalam suasana rasa syukur Yubelium 100 tahun KWI dan rasa syukur kemerdekaan negara Republik Indonesia. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Beberapa tambahan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Hari Sabtu yang akan datang tanggal 17 Agustus. Perayaan Ekaristi kita adakan jam 8 pagi. Kita bersyukur atas rahmat kemerdekaan bangsa kita yang telah kita rayakan kemerdekaannya pada tahun ini, dan kita diundang untuk boleh bersyukur bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus jam 8 pagi. Karena jam 6 sore kita sudah mengadakan perayaan seperti biasa, perayaan di hari Minggu, dan dirangkaikan dengan perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Sebagaimana dalam kalender liturgi untuk kita di Indonesia, perayaan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga itu semuanya jatuh pada tanggal 15. Tapi bagi kita, supaya itu bisa dirayakan oleh seluruh umat, maka dirayakan pada hari Minggu terdekat. Maka jatuhnya pada tanggal 18 sebenarnya. Tapi sebagaimana yang kita sudah cadangkan bersama, perayaan hari Minggu itu kita sudah rayakan di malam Minggu, di mana perayaan dimulai jam 6 sore, sehingga itu sudah menjadi perayaan pada hari Minggunya. Kita tetap membuka misa seperti biasa, malam Minggu jam 6 sore, kemudian Minggu pagi jam 7 dan jam 9. Juga hari Minggu sore tetap ada misa jam 5 sore. Hal ini saya buat
menurut pengalaman dan beberapa usulan, 3 tahun berturut-turut kita mengikuti apa yang sudah disampaikan dalam rencana awal bahwa kalau boleh misa di sore hari untuk seluruh paroki di Kota Makassar dipindahkan semua ke Bumi Raja Wali. Dalam pengalaman setelah 3 tahun setelah COVID, kita mengupayakan hal itu, tetapi banyak usulan, tidakkah lebih baik kita tetap membuatnya di paroki kita, kecuali yang bertugas memang pada saat itu. Lalu tetap diberikan kebebasan kepada seluruh umat walaupun sudah mengikuti perayaan Ekaristi di parokinya, tetapi tetap diharapkan kalau mau ikut dan diharapkan untuk ikut di Bumi Raja Wali jam 5 sore seperti tadi pengumuman, maka itu sangat terbuka bagi kita karena perayaan itu dipimpin oleh Bapak Uskup. Tentu dengan beberapa pertimbangan akhirnya saya mengambil kebijakan bahwa kita tetap misa di jam 5 sore karena 3 tahun sekali lagi berturut-turut pada hari Minggu sore masih tetap ada orang yang datang untuk mau misa di sini. Tentu alasannya bermacam-macam dan dengan demikian kita tetap mengadakan hal itu. Tahun-tahun sebelumnya paroki lain sudah tetap merayakan misa di sore hari pada hari Minggu. Jadi kami lihat dan kita lihat pada tahun ini kalau memang animo kita untuk masih ikut misa di sore hari bagi mereka yang sudah terbiasa, lalu tetap ada misa di sini jam 5 sore pada hari Minggu. Dan bagi mereka yang mau mengikuti perayaan di Bumi Raja Wali disilahkan. Sekali lagi tentu dengan banyak pertimbangan hal ini kita putuskan seperti itu. Lalu yang kedua, tadi sudah disampaikan berapa donatur atau berapa simpatisan atau orang yang merelakan untuk pembangunan Gua Maria khususnya dan sumbangan untuk gereja. Masih ada beberapa sumbangan di saya belum diumumkan karena itu belum dilaporkan kepada bendahara. Minggu depan mudah-mudahan itu sudah bisa diumumkan. Jadi ada yang no name, ada yang memang ada nama, masih ada 3 penyumbang yang ada di saya. Jumlahnya itu ada no name 5 juta, kemudian ada juga 5 juta, kemudian ada yang 1 juta. Dan kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih atas seluruh perhatian, sumbangan kita, partisipasi kita. Semoga apa yang kita rencanakan di paroki ini tetap berjalan dengan baik. Saya kira itu. Lalu terima kasih kepada kita semua yang mengambil bagian pada kesempatan seluruh petugas liturgi, semua saja yang bertugas, seluruh umat yang hadir, kepada kelompok dekorasi dan sound system, saya ucapkan juga limpah terima kasih atas seluruh perhatian kita dan juga wilayah dan rukun yang juga senantiasa tetap memberikan kebersihan, memperhatikan kebersihan gereja setiap hari Sabtu. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Dan terakhir, mohon izin untuk 2-3 hari saya akan pulang kampung untuk mau mengadakan doa kepada leluhur. Ada kebiasaan kami di daerah Pengala itu untuk mak nenek. Ya baik kita di sini Cumbeng untuk kembali setiap tahun mengadakan doa bersama. Saya kira itu yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.